Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini dari interval jam 3 sampai jam 4 sore kita akan berbincang-bincang dengan Bapak AKBP Dr. Andes Tony Sugianto selaku Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo. Kita akan membahas tentang semangat kemerdekaan, semangat war on drugs ya. Nah, kali ini kita dapatkan semacam clue begitu ya, bahwa untuk saat ini meskipun kita sudah merdeka, tetapi untuk memerangi obat-obatan terlarang, dalam hal ini narkoba, itu tidak mengenal waktu, karena memang saat ini bisa dikatakan peredaran narkoba itu masih ada begitu. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan AKBP Tony Sugianto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tony. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, selamat sore. Selamat sore. Sidoarjo. Kabarnya bagaimana ini Dan? Alhamdulillah, 55 luar biasa. 55 luar biasa. Tambah 5 lagi tuh nama Mi loh ya. Iya. Mi 55. Triple five ya, ya Dan ya. Nah, ini gini Dan, kita ini kan memang besok ini memperingati hari HUT ke-76 RI ya, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu semangat kemerdekaan ya. Dan kita udah nggak terasa sudah berusia menghirup udara merdeka itu sudah 76 tahun loh sebenarnya. Betul, ya. betul. Tapi menurut AKBP Tony, sebenarnya arti merdeka itu sendiri, apakah memang saat ini kita ini sudah benar-benar merdeka atau bagaimana ya? Sebenarnya kalau menurut saya namanya merdeka ya merdeka secara fisik maupun secara psikis. Jadi kalau itu dia rasakan semua, berarti dia sudah betul-betul merdeka. Nah, saat ini kita fisiknya dulu atau kalau kita melihat secara mata ini kan memang kita ini merdeka, Mas. Iya, iya. Karena ya tadi nyatanya kita ke warung juga nggak takut, kemana-mana juga tidak merasa terganggu dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, yang namanya perang tadi, namanya dulu kalau perang mungkin dengan menggunakan senjata ya Mas. Tapi sekarang kelihatan musuhnya ya Dan ya. Kalau sekarang ini eranya beda. Perangnya para bandar ini menggunakan narkoba dimasukkan di dalam Indonesia ini. Terbukti dalam kurun waktu baik Polri maupun BNN tidak sampai kurang lebih 6 bulan itu hampir 6 ton lebih itu sabu. Belum ganja, belum ekstasi dan sebagainya. Artinya bahwa kalau kita ngomong narkoba itu kadang sumbernya ada dua, dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu. Rata-rata sabu itu nyatanya pengiriman dari luar negeri. Ya, artinya kita ini sebenarnya sedang terjajah, namun tidak kasat mata menjajahnya, tidak menggunakan senjata. Ini yang justru malah berbahaya, lebih sulit, bisa langsung melumpuhkan seluruh generasi kita. Ini faktanya begitu. Sekarang ini, yang mudah-mudahan dengan ada nanti semangat setelah kemerdekaan ini kita semangatnya war on drug, perang terhadap narkoba, bisa Indonesia tangguh, bisa Indonesia tumbuh. Bayangkan saja. Namanya narkoba ini efeknya ekonomi saja hitung-hitungan setahun bisa 84 triliun atau berapa triliun yang kerugiannya mengakibatkan kerugian di dalam negara itu. Karena jual belinya kan sudah pasti tidak pakai SOP yang benar, tidak ada pajak, tidak ada ini dan sebagainya gitu. Nah kalau tadi Dan Tony mengatakan bahwa ini termasuk sangat berbahaya dan bisa dikatakan musuh yang sangat sulit gitu kan. Tapi saya yakin pasti sama-sama dari kepolisian, BNN dan sebagainya sudah melakukan berbagai macam upaya ya untuk memberantas. Tapi sejauh ini bagaimana ini Dan? Apakah upaya-upaya yang sudah dilakukan? Saya ingin tahu upaya-upayanya dalam bentuk apa saja. Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan, apakah memang ada semacam ini bahwa bisa menekan penurunan peredaran, penggunaan dan sebagainya gitu. Kita yang jelas hidup tidak boleh pesimis. Semua kita harus optimis semaksimal mungkin, meskipun angka meraihnya optimis nanti agak lama. Karena namanya narkoba ini luar biasa, Mas. Bayangkan saja kalau hampir seluruh desa ini sudah terjangkit narkoba. Nah, kalau di Sidoarjo ini semua
sudah terpapar narkoba. Yang lebih rawan lagi, narkoba sampai sekarang itu belum ada vaksinnya. Jadi belum ada vaksin. Kalau corona sudah muncul vaksinnya, tapi kalau narkoba kasusnya sudah lama, bahkan 2000 sebelum Masehi itu sudah ada narkotika itu, sebelum Nabi kita lahir. Tapi sampai sekarang belum muncul vaksin yang bisa merontokkan narkoba dari tubuhnya. Nah ini kan lebih bahaya sekali ini. Bahkan mereka yang sudah pernah atau menggunakan itu kayak nyandu ya, dalam arti kita bicara contohnya saja artis ya, ini kan ketangkap sampai 3 kali, itu kan berarti mohon maaf mungkin nyandu gitu loh. Iya, ini kan susahnya seperti itu ini. Ya, seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa narkotika ini sejarahnya ada 2000 sebelum Masehi, sebelum Nabi kita lahir, sampai sekarang belum ketemu vaksinnya belum ketemu obatnya. Artinya apa? Memang di dalam ilmu narkotika ini, dari bagi mereka yang pengguna narkoba atau pecandu narkoba itu tidak ada istilah sembuh sampai yang ada istilah pulih saja, Mas. Jadi sewaktu-waktu dia akan muncul lagi, kambuh lagi gitu. Nah, terbukti tadi sampaikan oleh Mas tadi, banyak artis begitu ditangkep, direhab, dia keluar lagi, pakai lagi. Dan tadi nanti saya jelaskan, kalau kemauannya hanya separuh, rehab itu dapatnya aja separuh. Jadi kalau pengen dianya benernya tidak pengen pakai, ya datanglah ke BNN. Dia pengen bagaimana caranya supaya dia tidak kecanduan misalnya. Oh berarti itu bisa juga faktornya dari si pengguna itu sendiri ya, dan ya dalam arti gini, mungkin karena dia ini separuh-separuh nggak ingin sembuh, akhirnya dapatnya juga penanganannya juga separuh-separuh gitu ya. Karena narkoba itu sama seperti orang menggunakan rokok, ngopi, teh, itu bisa membuat mereka ketergantungan. Makanya kadang-kadang orang ngomong, wah saya enggak makan enggak apa-apa, yang penting ono rokok. Betul nggak kira-kira? Itu yang di luarnya ya. Enggak makan, yang penting ngopi dulu biar tidak salah paham, katanya gitu. Nah, padahal kalau segi vitamin sekian itu kan lebih bagus nasi tadi sama lauk-lauknya dibandingkan rokok. Tadi orang merokok dia tidak akan bisa dia sembuh kalau di dalam dirinya sendiri tidak ingin sembuh. Kalau disuruh siapa saja, nyatanya kita buktikan aja, banyak reklame gambarnya lubang dilubangi semua. Iya itu. Apa menjadikan mereka takut? Juga tidak takut. Sama seperti narkoba tadi. Kalau dalam dirinya sendiri dia tidak ingin pulih atau sembuh, ya tidak akan sembuh. Makanya kalau tadi dibilang artis tadi, kalau dia ditangkap, nah ini beda dengan dia datang sendiri. Kalau dia ditangkap berarti otomatis dia ini kan, ini Mas, pengennya kan bagaimana caranya mereka tidak dipenjara. Salah satunya pengen rehabilitasi. Artinya begitu rehabilitasi keluar, pakai lagi. Beda lagi dengan mereka tadi yang datang sendiri. Pasti beda lagi karena semangat. Tapi kok saya nggak menemukan itu ya? Semangatnya beda. Nah, semangatnya beda. Artis misalnya datang sendiri, Pak saya mau ditangkap, mau direhab nih kayak gitu. Kok nggak ada ya? Ya belum masuk TV. Oh karena belum. Tapi mungkin, ada ya enggak ada? Ya mungkin ada. Tapi nggak biasanya seperti itu kan ya? Yang dia diliput. Mungkin dianggap bad news atau gimana, jadi nggak muncul itu. Kalau yang ditangkap baru baru muncul kemana-mana. Orang jadi pingin tahu kan kabarnya selanjutnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau dia ada hasil tangkapan itu ya rata-rata ya separuh tadi. Dapatnya ya separuh, mungkin nggak genep. Iya. Nah, gitu. Oke, tapi sebelum kita lebih detail lagi, saya ingin tahu nih, mungkin untuk wilayah Sidoarjo itu bagaimana sekilas gambaran singkat saja mengenai peredaran narkoba di sini, kemudian apakah mungkin ada datanya dibanding tahun sebelumnya dengan sekarang sudah ada penurunan atau bagaimana ini, dan kalau untuk wilayah Sidoarjo sendiri? Jadi kalau tadi saya bilang kalau di Sidoarjo ini seluruh desa sudah terpapar narkoba.
Sudah masuk desa sebenarnya. Sudah, bukan dari udah lama itu, Mas. Iya. Cuma yang besar daerah mana, daerah ini dan sebagainya ya rata-rata hampir rata, tapi yang paling intens ya daerah-daerah dekat dengan Surabaya itu. Itu Mas. Jadi apa langkahnya BNN? Jadi BNN itu mungkin kalau bapak-bapak para pendengar apa sih kenapa bedanya Pak Polisi dengan BNN? Nyatanya sama-sama menangani masalah narkotika. Sama-sama. Kebetulan kalau di Pak Polisi ini istilahnya ujung tombaknya adalah penangkapan, proses penegakan hukum. Kalau kita selain pencegahan juga kuratif, penyembuhan tadi, merehabilitasi. Jadi tadi. BNN ini lebih ke tiga-tiganya, mulai tiga-tiganya mencegah, malah ya? mulai merehab maupun berantas sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara narkoba, kalau BNN kacamatanya ada deman dan supply. Supply, bagaimana caranya kita memutus jaringan? Tentunya kita juga kerjasama dengan rekan-rekan dari Polres. Bagaimana menahan demannya ini supaya tidak selalu tumbuh banyak. Caranya bagaimana? Banyak, kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Apa saja tuh, Dan? Misalkan kalau yang sekarang ini di Sidoarjo ini kita membentuk namanya Desa Bersinar. Desa bersih dari narkoba. Ini khusus yang tahun 2021, yang sebelumnya 2019 kita programnya banyak. Iya. Bahkan itu semua tidak terdukung dengan anggaran. Kita pure murni bagaimana caranya meningkatkan angka prevalensi, angka pengguna narkoba di Sidoarjo ini. Benar, 2019 itu banyak kita ada tilik SD, tilik Ponpes, itu hampir kita masuk SD hampir 500 sekian SD. Itu semua tanpa anggaran. Kita memang ya pokoknya bagaimana caranya Sidoarjo ini paling tidak menurunkan angka prevalensi. Tadi kan kalau bicara narkoba bicaranya deman sama supply. Yang deman tadi kita 2021 ini punya proyek namanya kita unggulkan ada proyek Desa Bersinar. Desa Bersinar ini desa bersih narkoba. Jadi di situ itu lengkap. Nah, kebetulan yang kita tunjuk Desa Bersinar 2 ini sesuai dengan surat keputusan Pak Bupati juga membuat surat begitu. Itu kita tunjuk Desa Bungurasih dan Desa Bluru. Tadi saya sampaikan. Jadi hasil kenapa ditunjuk Bungurasih? Ya. Bungurasih ini termasuk desa bahaya. Karena satu kasusnya banyak, tempat kos-kosannya banyak, tempat hiburannya banyak, penduduknya lalu lalang banyak. Karena ya tadi tempat transit dan lain sebagainya, Bungurasih inilah jadikan. Nah kita juga ada orang yang pernah memakai kita tangani rehabilitasi. Tadi ada 8 unsur pokok dan ada 5 unsur pendukung. Nah, survei kita. Sebenarnya Sidoarjo hampir sama, tapi kita prioritaskan dulu. Mudah-mudahan 2 ini nanti bisa menurun dari bahaya, mungkin dari waspada atau apa. Jadi tidak mungkin dari bahaya langsung aman itu ya nggak mungkin. Kita harus punya jangka panjangnya. Mungkin tahun ini target kita turun satu grade, insya Allah nanti bisa zero di mudah-mudahan di Bluru sama di Bungurasih. Tapi kalau untuk yang Bluru berarti hampir sama seperti Bungurasih mungkin ya Pak ya. Kenapa tadi, dipilih itu kriterianya itu tadi. Terus yang kedua kita juga milih perangkatnya. Perangkat-perangkatnya harus welcome semua, Mas, bisa diajak kerjasama. Kalau kita ini memilih Desa Bersinar ini hanya mendampingi aja kita sifatnya. Mendampingi dari bapak-bapak dari dari perangkat dari kepala desa tadi dan perangkat yang lain. Kita membina mereka. Bahkan kita di situ di Desa Bersinar itu kita terjunkan beberapa personil untuk mendampingi mereka.
Misalkan bidang pencegahan ada di situ. Misalkan di situ pengen mengerti pengetahuan narkoba, ada yang kita tugaskan di situ. Misalkan di satu warga di situ ada yang menggunakan narkoba, bisa. Kalau dia malu di mana? Di DNN, langsung di situ. Jadi kita ada program namanya intervensi berbasis masyarakat, merehab di situ. Siapa petugasnya? Ya kita tunjuk orang-orang di situ. Kebetulan misalnya kayak Bluru Kidul, ini ketua IBM-nya Pak RW-nya. Ya, perangkat-perangkat di situ kita latih, Mas. Oh, ada pelatihan. Kita bimbing, BIMTEK dari kita. Jadi kalau dia menangani kasus yang misalkan hanya selama dia misalnya anak-anak atau orang ini datang ke sini minta hasil, kita di asesmen sama mereka, hasilnya tidak menunjukkan angka yang dia tidak harus sedang atau berat, cukup. Tapi kalau nanti ternyata hasilnya asesmennya nilainya tinggi, dia pengguna teratur pakai atau bahkan pecandu, mereka nanti mengirim ke kita. Mengirim ke BNN. Tapi langkah awal bisa ditangani dulu di desa desa tadi. Iya. Kita bimbing mereka, Mas. Jadi yang yang menghandle pertama itu RW-nya ya Pak ya? Ya pokoknya perangkat di situ yang kita desa, tunjuk. Ya. Ya. Tapi dibekali dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Betul, pelatihan. Oke, baik. Ini sudah sampai segitu kita ini. Bagaimana caranya? Ya tadi tuh target kita mudah-mudahan ini pilot proyek. Nah, mudah-mudahan nanti yang di Bluru, di Bungurase, nanti juga bisa diikuti seluruh desa yang ada. Tapi ini sudah berjalan ya Pak sebenarnya ya? Sudah, baru. Karena pandemi kemarin kita mau masuk situ merah, nggak berani mundur lagi. Ya kita kendala ini, kendala situasi, Mas. Iya. Oke. Jadi ini sebagai salah satu langkah dari BNN untuk mencegah, memberantas dari peredaran drugs ini sendiri ya Pak ya. Tadi ada membentuk desa bersinar, kemudian tadi memberikan pelatihan-pelatihan pada perangkat desa untuk handle bagi mereka yang mungkin bergejala ringan lah kata ya, kalau itu OTG ya, lah. Nah kayak gitu. Mungkin ada upaya lain Pak, mungkin sosialisasi atau apa Ya gitu. Tadi kan situ sudah ada semua perangkatnya itu. Kita juga mendidik yang ada di situ bagaimana kalau butuh kita bisa ke sana langsung. Karena kita tempatkan anggota, termasuk yang bagian penangkapan di situ. Mungkin ada mereka yang yang di situ ada pengguna, dia nggak berani nangkap, ada anggota saya yang di situ. Jadi waktu-waktu bisa diajak kerjasama untuk melakukan pemberantasan di situ. Tadi saya bilang tadi kalau namanya masalah narkoba kita bicaranya deman sama supply. Nah, ini ada semua di situ. Oke, baik. Dan ini sekali lagi ini program nasional atau hanya untuk wilayah Sidoarjo saja Pak sebenarnya? Program nasional yang tadi program nasional, tapi kita pilih khususnya di Sidoarjo 2 ini. Banyak butuhnya pengennya semua, Mas. Semua bisa bagaimana caranya bisa bersinar semua. Kami juga akan koordinasi dengan Diknas, bagaimana juga sekolah bersinar. Tapi sekarang muridnya nggak ada, mau bersinar gimana? Oh iya, saya dulu itu pernah sering sekali dengar kalau misalnya BNN itu kunjungan sekolah kemana kayak gitu kan. Kemudian memberikan pemaparan gitu. Saya kok jarang mendengar berita itu ya. Oh ternyata memang sekarang nggak sekolah gitu ya. Kan daring gitu. Tapi alhamdulillah meskipun daring, banyak yang SMP, SMA minta pada kita untuk melaksanakan sosialisasi juga melalui daring. Sama Mas. Kalau nggak salah juga BNN Sidoarjo itu kayak membentuk duta-duta kayak gitu ya Pak ya? Ya, bahkan duta-duta kayak dalam rangka pandemi ini survei kita nih, surveinya Mas. Hasil survei kita ini kita minta tolong pada yang mendengarkan ini khususnya untuk mengawasi putra-putrinya atau bapaknya sendiri atau ibunya sendiri sama-sama saling mengawasi. Jadi hasil survei kita itu selama pandemi angkanya tetap masih banyak yang menggunakan. Oh iya. Cuma modus pemakaiannya, kalau dulu banyak mungkin di tempat klub malam, di tempat-tempat hiburan. Sekarang di kamar.
Di rumah pribadi maksudnya? Di rumah pribadi, di kamar. Makanya ini survei kita malah justru di kamar, Mas. Di kamar menggunakan. Itu memang ruangan private sebenarnya, Pak, ya? Ya, makanya dan agak susah diendus. Saya punya, kalau nanti pendengar suara Sidoarjo bisa mencari tahu bagaimana efeknya narkotika itu. Saya pernah mau dengar Denny Darko sama mantan ini, sama cewek itu. Orang tuanya para pecandu semua, akhirnya cerai. Bayangkan saja, efeknya narkoba, akhirnya orang tuanya bisa cerai. Ini efeknya. Anaknya bagaimana? Anaknya bingung. Dia sampai nggak karu-karuan nih, Mas. Jadi intinya dia akhirnya karena bapaknya narkoba tadi, akhirnya ceweknya kawin dengan mantan narkoba. Katanya pengen sembuh tuh. Supaya sembuh, pokoknya saya sembuh gitu. Nah, ternyata begitu nikah, keluar jamurnya HIV. Oh iya. Pun merangkap semua, pokoknya ngeri itu, Mas. Makanya narkotika ini, waduh. Lingkaran setan ya, Pak, ya? Pokoknya janganlah sekali-kali mencoba yang namanya. Karena begitu mencoba sekali, kembalinya sulit. Oke. Kembalinya sulit. Baik. Dan Tony, saya ingin tahu juga nih ya, kalau sebenarnya concern dari BNN ini untuk memberantas narkoba itu sekarang, karena kan tadi sempat ada desa gitu kan, namanya Desa Bersinar. Saya yakin pasti di desa ini juga banyak ditemukan kasus penggunaan narkoba. Nah, kira-kira selain concern di desa-desa, mungkin apakah kayak di tempat-tempat fasilitas umum, bandara dan sebagainya, apa itu masih tetap mendapat perhatian utama begitu BNNK atau bagaimana? Karena kan biasanya kan pemasok-pemasok itu kan lewat tempat-tempat transportasi umum semacam itu gitu ya, Pak. Bagaimana ini, Pak? Ya tadi kita meskipun anggaran terbatas, orang terbatas, tapi semangatnya tidak boleh terbatas. Semangatnya tetap seperti semangatnya sekarang Indonesia. Merdeka ini ya, tangguh dan tumbuh, semangatnya sama. Jadi kita sama, Mas, kita selain tadi kita juga membentuk relawan. Relawan inilah yang ujung tombak kita apabila ada masalah, dia menemukan masalah. Misalkan ada di desa sana ini ada banyak terjadi transaksi, kadang-kadang informasi ini yang kita butuhkan. Relawan ini dari masyarakat biasa ya? Iya, dari masyarakat biasa, dari ini gitu. Oke. Baik, Pak Tony, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita sore hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya ya atau ingin menanggapi obrolan kita, silakan ya. Anda bisa manfaatkan hotline kami di 0318961514 untuk jalur telepon atau WA ini juga bisa ya. Anda bisa WA di nomor kami juga, silakan ya. Kami akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS.
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan menggunakan perisai kembar atau double cover. Perisai pertama adalah vaksinasi COVID-19. Pemerintah sudah menjamin keamanan vaksin COVID-19 dan kemudahan dalam memperolehnya. Sementara perisai kedua adalah perilaku hidup sehat sesuai protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, istirahat cukup, dan selalu makan makanan yang bergizi. Jadi meskipun sudah divaksin, masih berisiko untuk tertular COVID-19. Jangan lengah, tetap patuh protokol kesehatan dimanapun kita berada. Aku sehat, kamu sehat, Jatim kuat lawan COVID-19. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau gak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami, masih bersama dengan Bapak AKBP Dr. Andes Tony Sugianto selaku Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo. Kita menyoal tentang semangat kemerdekaan, semangat war on drugs. Nah, dan Tony, ini kan kita memberikan semacam semangat untuk memerangi sebenarnya. Nah, ini kalangan yang bisa dikatakan paling efektif untuk dijadikan semacam rekan atau partner gitu, yang maksudnya kayak remaja atau mereka yang seperti apa kayak gitu untuk memerangi, dalam hal ini memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Apakah juga merekrut orang-orang yang komunitas-komunitas kayak gitu-gitu atau apa begitu selama ini yang dilakukan BNNK itu? Intinya kita merangkul semuanya, mau komunitas, mau tadi bentuk relawan dan sebagainya, termasuk di kalangan milenial. Kita ada namanya Duta Narkoba kita. Nah, ini juga barusan saja bulan yang lalu ya, kita sudah terbentuk yang baru, yang inilah wujud kita untuk bagaimana, kenapa kita bentuk Duta Narkoba. Mudah-mudahan mereka jadi nantinya mereka bisa paling tidak memberi contoh kepada generasi-generasi muda, karena mereka ini yang disasar, khususnya anak-anak, para bandar ini menyasar anak-anak kita supaya mereka bisa jangka panjang dijadikan kakinya mereka, kaki tangannya mereka. Makanya kita mencoba, tadi saya sampaikan buat Duta Narkoba ini dialah nanti yang kita jadikan tameng depan, memberi informasi dan sebagainya pada generasi-generasi mereka, atau paling nggak di bawahnya mereka. Nanti kalau saya ke anak-anak kelihatannya loh, ini mbah ini yang ngasih mbah ini nuturi kan itu. Dianggap mbah ini dianggap apa? Wah, ini kamu selama. Makanya caranya dengan Duta Narkoba. Oke. Dan ini sudah berjalan cukup lama ya, Dan ya? Sudah, Mas. Bahkan sekarang kita juga ada program kita ketahanan keluarga, karena namanya orang narkoba itu tidak lepas dari keluarga. Kalau keluarganya lingkungan yang paling kecil tadi saya sampaikan contoh tadi, narkoba dua-duanya orang tuanya cerai gitu ya, sampai cerai, anaknya ya akan tumbuh seperti itu, kasihan. Mereka harusnya mendapat bimbingan yang bagus, dapat contoh yang bagus, ada suri tauladan di dalam keluarganya itu yang bagus. Insya Allah mereka juga akan menjadi orang-orang yang bagus, yang brilian. Nah, gitu. Makanya kita juga ada program ketahanan keluarga kita, juga kita bina, ada beberapa keluarga, bagaimana membina mereka. Ini khususnya program daripada tadi pencegahan tadi. Oke. Dan karena yang disasar itu ternyata usia mereka yang berusia milenial muda gitu ya, karena tadi menurut Dan Tony bahwa ini memang cukup panjang dan bisa menurut mereka, menurut para pengedar ini bisa dipakai lama lah. Iya, dipakai lama gitu. Nah, ini proteksi yang diberikan oleh BNN untuk mereka yang jadi sasaran ini apa nih? Apakah memang bekerjasama dengan sekolah-sekolah gitu atau seperti apa? Kan kita harus proteksi dulu nih anak-anak sebelum mereka terpapar gitu kan? Gimana ini, Dan? Ya, tadi saya sampaikan dari keluarga. Keluarga dulu ya. Keluarga ini sangat mempengaruhi, Mas. Selain nanti baru faktor lingkungan, termasuk di sekolah. Kalau keluarganya insya Allah bagus, dikasih tuntunan yang bagus pada putra-putrinya,
tontonan yang bagus, insya Allah dia akan berkuat meskipun lingkungannya menghantam sana sini menghantam gitu kan? sana sini. Tapi kalau yang jadi tuntunan, yang jadi tontonan, yang jadi tuntunannya tadi nggak bagus, ya sebentar dia langsung pecah. Kenapa saya bilang gini? Karena kebetulan saya mantan kabit rehab ya, jadi konseling sama anak-anak itu. Kenapa kamu kok pakai narkoba? Pak, orang tua saya berantem terus, Pak. Nah, berantem saja. Mereka melihat tontonan yang kurang bagus, dia mencari tempat yang menurut mereka yang lebih ini, mencari teman yang tapi bisa. Kenapa ya mereka kok melampiaskan? Larinya malah yang tadi cari teman-teman yang nggak benar tadi. Iya. Karena kadang-kadang orang tadi di luar sana kan banyak yang ngomong kalau misalkan orang pakai narkoba ini bisa memecahkan masalah. Masalah gitu katanya, bisa kuat, bisa ini. Padahal mitos ya Don itu. Mitos namanya masalah kalau punya utang ya pakai narkoba bisa tetap bayar utang kan gitu. Bener gak kira-kira? Ya nggak mungkin. Makanya ada orang bermasalah malah minum minuman keras yang ini. Ya kalau sudah masuk rumah sakit, keluarganya tambah bayari rumah sakit, tambah masalah. Tambah masalah. Dia waras tetap aja ditagih utangnya. Nah, iya. Harusnya utang tadi dia dibelikan untuk bayar rumah sakit. Kalau utang di internet malah beli tambah bengkak minuman itu. Tadi bisa dinyicil untuk utang mungkin agak berkurang masalahnya. Tapi salah tadi larinya. Ini larinya ke narkoba, tambah salah lagi. Nah ini. Terus gini Dan, apakah betul bahwa memang sekarang narkoba itu sudah gampang didapatkan begitu? Karena saya agak gini ya, kalau saya pikir mereka ini usia remaja, tapi kok dengan mudahnya ya mereka bisa mendapatkan itu gitu. Dan apakah memang terlalu pinternya si pengedar ini, atau memang ada faktor lain ya, itu memang sangat mudah sekali didapat. Nah ini kira-kira apa ya upaya yang dilakukan misalnya pihak kepolisian atau BNN untuk ya setidaknya bisa meminimalisir lah upaya-upaya seperti itu gitu, gimana nih Dan? Ya saya cerita, jadi faktor orang gunakan narkoba itu karena apa? Yang pertama faktor lingkungan tadi, yang kedua faktor gen. Narkoba bisa genetik, genetik bisa. Oh iya. Yang ketiga barangnya mudah didapat. Nah, narkoba ini besar karena ya yang membesarkan masyarakat sendiri. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena tidak ada selama saya di sini ini misalkan ada masyarakat yang melaporkan, Pak, di sana loh Pak ada pesta narkoba Pak. Di sana Pak ada kegiatan ini Pak, kelihatannya pakai narkoba. Nggak ada, belum ada yang melaporkan seperti itu. Iya. Yang kedua, orang yang kena narkoba juga sama. Tidak ada yang langsung berani melapor sendiri, Pak, saya ini pengen sembuh, Pak. Ada, tapi jarang. Jarang, pada hitung-hitungannya, bayangkan saja hitung-hitungannya ya. Angka prevalensi kita di Jawa Timur itu hampir 2, sekian persen dari jumlah penduduk. Bisa hampir 900 atau 1 juta orang saat Jawa Timur dibagi 38 kabupaten kota lah, Sidoarjo bagian berapa kan gitu. Nah, karena nggak ada yang mau lapor tadi, coba dia lapor, padahal lapor di tempat kami ini satu rahasianya terjamin, 2 ndak bayar, di rehab juga ndak bayar Mas. Tapi sampai sekarang ini yang melaporkan diri tadi yang masih kurang tadi. Bahkan kalau dorong narkoba misalkan ini, misalkan ada orang pakai narkoba, ada Pak RT-nya, ada perangkatnya, lewat di situ, diam, tanpa dia misalkan menegur, kamu sedang apa? Sedang apa? Jangan sini, ayo bubar-bubar. Diam saja, itu dianggap mereka, pikiran mereka, dia dibolehkan. Nyatanya Pak RT, Pak Kepala Desa, Pak biar nggak diam saja, nggak apa namanya,
nggak ada tindakan gitu ya. Artinya persepsi mereka, bukan persepsi ini Pak RT loh ya. Persepsi mereka di situ enggak apa-apa. Akhirnya ngajak teman-temannya yang banyak tadi. Ini loh Mas, jadi narkoba itu kurang kayak narkoba karena gampang barangnya. Nah ini tugas kita bagaimana mensosialisasikan tadi, mencegah tadi. Ini loh narkoba itu efeknya seperti ini dan sebagainya. Gitu Mas. Buktinya 6 ton. Iya. Itu baru sabu, belum ganja, belum ini Mas. Kalau 1 gramnya bisa untuk orang 5 atau orang 6 ton berapa juta orang Mas. Gitu. Artinya barang datang terus, berartinya orang tuh yang pakai banyak. Iya benar. Nah gitu, ini tugasnya BNN deman tadi, bagaimana menahan tadi. Barang boleh datang tapi dia nggak mau pakai. Otomatis barang akan kembali. Nah sekarang enggak, geruduk. Nah gitu Mas. Ini tantangan kita. Ya saya BNN bekerja sendiri tidak mungkin, tidak bisa. Nah, saya contohkan, bukan saya tadi saya sampaikan. Anggota saya itu hanya 34 Mas. 34 dipotong satpam, dipotong OB, dipotong habis. Jadi yang tinggal orang 20 atau 19 ngawasi orang 2 juta lebih di Sidoarjo ini. Apa ya bisa tanpa bantuan daripada masyarakat. Makanya tagline kami semangat narkotika ini, semangat apa? 17 Agustus ini mengajak mereka pada masyarakat berani tolak. Kalau ada yang ngasih itu berani menolak, berani melihat. Kalau dia ada yang pakai pakai langsung datang. Tadi saya sebutkan gratis dan insya Allah kenyamanannya bagus, hasilnya bisa lihat lah nanti. Nah, gitu hasilnya pelayanan kami tadi. Dan saya berani lapor. Pak di situ ada pesta, Pak di situ ada ini yang kita tunggu ini. Jadi semangat kita ada 3 ini sekarang selama 17 Agustus ini dan yang ke depan. Berani lapor, berani tolak, berani rehab bagi mereka yang sudah kena narkoba. Jangan takut untuk ditangkap. Kita tidak nangkap, justru orang yang datang itu kita amankan. Kita obati, bukan malah kita penjara. Jadi pemikiran persepsinya sekarang begitu. Persepsinya masyarakat itu kalau di BNN, wah itu di BNN itu yang mimpin Pak Polisi. Nanti jangan saya ditanya begini-begini. Tidak. Kita persepsinya beda. Justru kalau dia datang kita tangani, kita obati, ya mudah-mudahan bisa kembali sedia kala dan gratis. Ya ini Mas. Oke, baik. Kita coba ke redaksi dan Tony untuk menyimak pertanyaan yang sudah masuk. Oke, silakan Mega, ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Suara Sidoarjo yang masuk melalui media sosial Twitter. Ada @zoe_1234. Saya baca-baca di berita 27 kasus narkoba di Sidoarjo bulan Juli lalu ini saja sudah 36 tersangka. Nah, yang saya tanyakan sejauh ini peran dan progres BNN Sidoarjo sendiri bagaimana, dan dengan terciptanya kampung bersinar ini apakah ada efek bisa memangkas tingkat kasus narkoba di Sidoarjo, bukan hanya sekedar menghabiskan dana operasional saja. Mohon untuk informasinya, terima kasih, salam sehat, Warandar. Terima kasih. Ini kedua ada pertanyaan dari satu aja dulu Bapak Kalali wis tua ini. Iya, satu dulu Mek ya, sebentar. Oke, silakan Dan Tony. Jadi progresnya tadi, sekarang ini kan kebetulan pandemi. Jadi kalau dulu kita ofensif bisa menyerang kemana-mana Mas, bisa datangi, tadi kemarin program saya ada Tile SD, Tile dan sebagainya. Lah kita ini sekarang ini, ya tadi maju mundur tadi. Nanti saya maju ke situ, mundurnya kena ke kita. Kena masalah COVID, kesehatan kita. Makanya kita ini tadi kita ini masih mau ke Bluru saja. Kita lihat datanya Bluru sekarang ini apa. Oh, Bluru sekarang ini apa namanya? Merah ya, kita tidak berani ke situ. Tapi Bluru, oranye atau apa namanya?
kuning tidak datang. Tapi bukan berarti tadi kita sudah ada relawan kita yang ada di situ. Kalau mereka rehab juga sudah kita bina masyarakat yang ada di situ, Desa Bersinar tadi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sampai sekarang ini, khususnya Desa Bluru sama Bungurase, sampai sekarang ini ya kita bina ini, belum ada anggota atau warga Bluru Kidul sama Bungurase yang ketangkap. Okay. Ini artinya ya mudah-mudahan khusus 2 desa ini ya, mudah-mudahan nanti bisa berkurang. Tadi target kita tadi itu Desa Bahaya, mudah-mudahan tahun ini dia bisa jadi desa waspada. Nah, gitu Mas. Ya, kira-kira desa mana lagi ya yang saya jadi penasaran setelah Bungur sama Bluru? Ya, saya pengennya semuanya Mas. Oh iya. Semuanya. Kan tadi kita hanya membimbing, mengawasi mereka. Jadi yang kita kembalikan lagi kepada perangkat di sana, aparat-aparat pemerintah di sana, mulai dari RT, RW termasuk masyarakat stakeholder yang ada di desa itu kita berdayakan supaya mereka juga malu kalau desanya dijadikan desa yang bahaya narkoba, katakanlah zona merah. Ya mudah-mudahan di zona merah turun jadi desa urin. Kayak gitu ya Pak ya. Baik. Yang kedua, Mike. Iya, ini ada pertanyaan dari yang sahabat Suara Sidoarjo yang masuk melalui WhatsApp redaksi. Ini ada Syukron di Tanggulangin. Pak, bagaimana caranya orang biar gak merasa sakau yang berlebihan dan bagaimana cara penanganannya? Dan sejauh ini apakah Pak ada wanita yang direhab di dalam kondisi hamil dan bagaimana itu cara penanganannya? Iya. Oke. Jadi dari Tanggulangin ada bagaimana kalau wanita hamil, bagaimana cara penanganannya? Atau ini ada sako yang berlebihan gitu juga? Ya, jadi datang aja tempat kami. Tempat kami nanti kita kebetulan di tempat kami ini juga ada psikolognya, juga ada dokternya. Sebelum kita lanjutkan, ini ada yang langsung bergabung by phone ya. Oke, langsung kita sapa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Ini, oke. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore dengan saya Mas Faisal dari Prambon. Faisal di Prambon, silakan Mas. Selamat sore Mas Faisal. Iya, selamat sore Pak Tony. Senang sekali dengar suaranya Pak Tony lagi. Alhamdulillah. Nggih. Pak Tony, gini Pak, saya kan sudah ada cerita nih Pak dari teman-teman saya. Kan ada teman saya itu sudah pemakai dan sudah direhabilitasi Pak ya. Iya. Ya. Terus kan sekarang musim pandemi dan mau vaksin. Itu apa pengaruh Pak vaksin sama reaksi obat yang sudah ada di tubuhnya itu Pak? Oh gitu. Mohon penjelasannya Pak ya. Ya. Soalnya ini teman saya mau vaksin juga, takut karena di dalam dirinya itu sudah terkandung zat-zat itu tadi. Itu rehabnya di mana ya Mas? Kalau nggak salah tuh di Mojokerto Pak, dari Mojokerto itu. Di BNN? Kurang tahu Pak. Jadi begini, saya jawab. Oke. Saya tutup Pak ya. Oke, terima kasih Mas Faisal. Ya, jadi begitu orang datang di tempat BNN Mas, dia pengen merehab, penanganan pertama SOP-nya kita asesmen dulu. Asesmen itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketergantungan yang dipakai mereka, termasuk obatnya dan sebagainya. Manakala penilaiannya ternyata mereka teratur pakai, jadi penanganannya kayak sama ke rumah sakit itu. Kalau dia hanya coba pakai, ternyata dia coba pakai, cukup intervensi saja. Intervensi singkat dan jadi tidak memerlukan obat. Itu Mas ya. Tapi manakala dia penggunanya teratur pakai yang lumayan, bisa kita rawat jalan. Nah, rawat jalan itu di BNN juga tanpa obat. Juga tanpa obat Mas. Jadi kita hanya merubah mindset mereka supaya mereka yang pikirannya yang nggak bagus tadi diluruskan. Supaya dan pada saat
rawat jalan ini setiap pertemuan kita evaluasi. Kita lakukan tes pakai urika sejauh mana. Namanya orang rehab, orang di rehab itu rata-rata pertama kali dia masuk, rata-rata dia prekontemplasi. Jadi prekontemplasi itu mereka sama sekali tidak merasa bersalah menggunakan narkoba itu. Oke. Sama wis pokoke iki duit-duitku dhewe, aku ora ganggu wong, lha apa kayak itu. Itu namanya prekontemplasi. Ya itu tugas kita ini. Merubah prekontemplasi nanti bisa, kalau bisa dia putarnya dia bisa aksi, dia sembuh dan lain sebagainya gitu. Oke, tapi nanti kalau misalnya ada yang tadi kan ragu-ragu gitu ya, ketika mereka udah kemasukan obat-obat untuk proses rehabilitasi tapi pingin vaksin gitu. Ya tadi kan saya bilang tadi, kalau rehabnya di BNN kota itu berarti dia rawat jalan. Kalau rawat jalan berarti tanpa obat. Termasuk di BNN Sidoarjo, Mas. Tapi kalau dia sudah pecandu, pemakainya yang mungkin intens, seminggu bisa 3 kali gitu, kita kirim rawat inap di tempat kita ini. Kalau pengen gratis kita kirim ke Lido, ke Jakarta sana, ke Lido Bogor sana, Mas. Itu yang ada kaitannya dengan BNN. Tapi yang kerjasama dengan BNN dengan mereka, kecuali mereka yang punya kartu nggak punya, gratis nanti bisa kita kirim ke mana, ke Menur atau ke rumah sakit Lawang Porong. Nah itu dia yang ini. Oke, baik. Tadi saya sebut tadi bahwa namanya penggunaan narkotika ini tidak ada istilah sembuh. Makanya rehab pun tidak menjamin dia sembuh. Yang ada hanya pulih. Jadi suatu saat kalau dia tidak bisa menjaga triggernya, dia pasti akan pakai lagi. Baik. Dan Tony, ini yang tadi Pak Sukron tanggulangin ya tentang ibu hamil, yang tadi ada nggak wanita yang direhab dalam kondisi hamil begitu, kemudian mengatasi yang sakau berlebihan. Nah ini tadi kan keputus ya. Silakan. Tadi yang ibu hamil, kebetulan dulu kita pernah merehab ibu menyusui. Sama keluarganya juga pakai semua. Wah ini bahaya, ini bagaimana gennya tadi. Kemudian makanya kita tetap tadi datang, SOP kita tetap kita asesmen dulu. Tingkat anunya seberapa? Tingkat pemakaian mereka. Kalau dia tadi yang pecandu terpaksa kita kirim ke Sumber Lawang sana, di rumah sakit Sumber Pocong, Sumber apa itu, Mas? Di Lawang sama rumah sakit Sumber Porong. Ya, sama Menur, iya. Nah, kalau udah masuk situ kita sudah apa yang dilakukan di situ itu kalau justru yang itu kan rawat inap milik kalau di Menur ini milik provinsi, kalau di Lawang ini milik Menteri Kesehatan. Jadi artinya mereka direhab secara medis. Secara medis mungkin ya lengkap, di situ ada psikiaternya, lengkap lah Mas di situ. Iya. Nah, jadi nanti sama perilakunya, tapi kebetulan alhamdulillah hamil ini belum ini alhamdulillah, tapi yang menyusui sudah ada. Iya. Tapi prinsipnya seperti tadi, masuk disesuaikan gitu kita ya. Kita asesmen dulu untuk melihat sejauh mana tingkat pemakaian mereka. Tapi kalau rawat jalan di tempat BNN yang tadi penggunaannya mungkin rekreasional saja, pada saat kegiatan ada pesta dia baru pakai, jadi tidak terus tiap minggu bisa 2 kali 3 kali. Nah itu beda. Kalau di BNN di mana rawat jalan tidak pakai obat. Oke. Baik. Dan Tony, nggak terasa nih waktunya memang mepet ya, udah jam 4 ini. Mungkin sebagai closing statementnya, bagaimana cara kita memerangi drug ini? Silakan. Nah, tadi 3 tadi. Berani lapor, berani rehab, ya 1 berani tolak. Nah 3 ini harus dipahami ya. Harus dipahami. Berani lapor. Jadi kalau ada orang di situ menggunakan narkoba, laporan ke saya. Supaya mereka tidak menjadi benalu di situ, bisa membuat penyakit semua di situ. Kalau ada yang kena,
sudah pengguna berani rehab, dia harus datang ke tempat saya, dijamin tidak usah bayar dan dijamin kerahasiaan dan tidak ditangkap. Beda lagi kalau nanti ditangkap mau rehab, lah itu urusannya beda lagi karena sudah ditangkap duluan. Tapi kalau dia datang duluan beda lagi. Nah, yang satu berani menolak kalau dikasih berupa apapun yang menurut rekan-rekan ini membahayakan dirinya mereka. Oke, baik. Sayang sekali waktunya memang sudah habis. AKBP Dr. Andes Tony Sugianto, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo, sahabat baru saja memberikan paparan tentang semangat kemerdekaan, semangat war on drugs. Baik, dan Tony terima kasih sudah datang ke studio dan memberikan semacam pencerahan begitu ya buat kita khususnya generasi milenial ya, dan juga mereka yang rentan sebagai pengguna narkoba. Ini sekali lagi jangan coba-coba untuk menggunakan narkoba, dan harus kita pahami tadi yang sudah disampaikan oleh Dan Tony, yaitu 3 hal tadi, yaitu berani lapor, kemudian berani tolak sama berani rehab ya. Oke, ini yang harus dipahami. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita ikuti perbincangan bersama dengan sahabat-sahabat dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Tadi ada Bapak AKBP Dr. Andes Tony Sugianto, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih, saya Ilham Danta, sampai jumpa.